Selamat pagi, semuanya, dan saya selalu ketemu lagi pada YouTube saya pada pagi hari ini. Saya minta untuk kerelaannya untuk like dan subscribe pada channel saya. Jangan lupa klik tanda lonceng. Baik, ketemu lagi pada pagi hari ini sebelum pembukaan market pada jam 9. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat capnya ya. Jadi yang pertama adalah emiten dengan kode AMTM atau PT Antam. Baik, fundamental dari PT Antam ini seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini cukup bagus sekali dan beritanya selalu menjadi trending topik ya. Jadi ketika PT Antam diberikan wewenang untuk mengelola atau membuat baterai untuk mobil listrik. Jadi dengan adanya berita tersebut, maka banyak investor yang masuk ke PT Antam ini, sehingga mengakibatkan volume naik secara drastis seminggu terakhir ini. Ini bisa kita lihat yang paling bawah sendiri. Ini adalah membuktikan bahwa volume naik cukup drastis, menunjukkan bahwa investor beramai-ramai masuk ke saham atau emiten dengan kode AMTM tersebut. Bisa kita lihat ini, jadi tinggi sekali kenaikannya. Kemudian juga di bagian bawah sentimennya menunjukkan warna biru, artinya buyer sudah menguasai pasar sejak awal Oktober. Kemudian kalau kita lihat di indikator bandar juga bandar terus melakukan akumulasi, walaupun pada minggu kemarin ada kenaikan yang aneh, jadi naik tinggi, kemudian lalu harga dibanting ke bawah. Tapi pada hari awal minggu kemarin, di hari Senin, itu ada kenaikan. Kemudian di hari Selasanya koreksi kecil. Kita bisa lihat di sini berarti untuk rekomendasinya hold tersebut karena untuk jangka pendek maupun jangka panjang prospeknya cerah sekali. Jadi di future ketika hubungannya dengan teknologi masa depan yaitu mobil listrik dengan baterainya, perusahaan yang berkomponen nikel akan menghasilkan return yang sangat besar sekali. Lanjut ke berikutnya, DCLA, emiten dengan kode DCLA adalah Daria Varia Laboratoria, salah satu perusahaan farmasi yang juga prospek kedepannya sangat bagus. Bisa kita lihat sentimen masih dikuasai oleh buyer, artinya trend up. Kemudian juga masih itu terlihat golden crossnya sudah tercapai di akhir September dan sampai sekarang masih trend up. Ini bisa kita lihat ya, jadi di atas garis nol. Kemudian kalau chartnya juga karena ini volumenya tidak terlalu besar, volumenya kecil, maka pergerakannya juga tidak besar, lambat pergerakannya, tapi masih berada di atas support, sehingga ini emiten dari Varia Laboratoria bisa kita hold. Juga di bandar melakukan akumulasi walaupun kekuatan bandar yang ada di DCLA tidak terlalu besar. Jadi
dari varian seperti itu. Kemudian lanjut ke emiten yang berikutnya. Yang berikutnya adalah LTJ. LTJ adalah Ultra Jaya. Ultra Jaya adalah emiten pabrik susu, ya, susu Ultra. Kalau yang ini kecenderungannya dia turun. Jadi dari di bawah bisa kita lihat merah, artinya seller yang mendominasi, kemudian juga MACD di bawah garis 0, sehingga seller yang menguasai. Juga saya lihat di cat untuk bandar itu juga terlihat merah ya, dan merahnya di sini artinya bandar melakukan distribusi, sehingga WTC tidak aman untuk masuk, wait and see. Dan yang berikutnya, emiten yang berikutnya adalah Pegas. Pegas ini juga salah satu emiten yang akhir-akhir ini diburu ya. Kenaikannya cukup signifikan dari di bawah 1.000 lalu di atas 1.000 beberapa minggu terakhir. Kalau kita lihat chartnya di situ, buyer menguasai, artinya trend up, kemudian juga volume yang masuk cukup besar, artinya investor pada masuk ke saham ini. Kemudian juga MACD-nya berada di atas titik 0, artinya masih buyer yang menguasai pasar. Cuman beberapa akhir ini koreksi. Saya kira koreksi yang wajar yang dilakukan oleh bandar, karena bandar masih ada di dalam Pegas. Mereka berusaha untuk mencari harga yang murah untuk membeli lagi. Sehingga untuk Pegas, kalau dari chartnya yang sudah punya bisa di-hold, kemudian untuk yang baru bisa masuk, tapi jangan jumlah yang besar. Yang berikutnya, emiten yang berikutnya adalah PT Timah. PT Timah ini juga komoditas, kecenderungannya sama dengan Antam. Jadi bisa kita lihat di sini sentimen masih berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar. Kemudian juga volume beberapa hari yang lalu, minggu pertama Oktober naik tinggi, sekarang juga sudah mulai menurun volumenya. Kemudian grafik MACD berada di atas 0, artinya volume pembelian yang menguasai pasar. Dan kalau dari cap bandar di sini ada sedikit distribusi yang dilakukan oleh bandar. Ini menunjukkan bahwa bandar mencari harga di bawah untuk dibeli lagi. Itu Timah. Prospeknya juga masih cukup bagus, sehingga kalau yang punya bisa dibeli. Jika yang mau masuk, silakan masuk dalam jumlah yang kecil. Yang berikutnya Pewon. Pewon ini Pakuwon Jati, perusahaan properti yang terkenal di Indonesia dengan market land di Surabaya dan Jakarta. Perumahan-perumahan elit juga punya beberapa mall. Ini juga seperti kita ketahui, mall-mall sudah dibuka, sehingga kelihatan untuk Pewon meningkat karena penghasilan dari mall-mall yang dimiliki oleh Pewon sudah mulai pulih seperti sedia kala. Kalau kita lihat di sini bayarnya, sentimen dikuasai buyer, memang volume untuk Pewon tidak banyak, tapi sudah mulai ada peningkatan. Lalu grafik MACD berada di atas garis 0, artinya volume pembelian sudah mulai ada, sudah mulai meningkat. Walaupun kenaikan kalau dari cap, kenaikannya tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau dari
dari cap bandar melalui melakukan akumulasi sedikit demi sedikit. Methode yang berikutnya sido muncul, jadi sido muncul ini juga sudah ada biru ya, area biru artinya buyer sudah mulai menguasai pasar, dibuktikan dengan volume yang ada peningkatan. Kemudian kalau MACD sudah mulai ada yang di atas 0. Lalu untuk cap bandar sudah melakukan akumulasi sedikit demi sedikit sehingga untuk sido muncul bisa masuk dan kita punya satu. Sido muncul ini secara fundamental juga sangat bagus. Perusahaan farmasi yang bergerak di bidang obat tradisional dengan keuangan perusahaan yang sangat sehat sekali. Artinya kalau kita lihat hutangnya minimalis sekali dan rasio equity-nya cukup tinggi. Jadi, cash flow dari perusahaan sangat besar sekali. Perusahaannya sangat sehat, bisa untuk growth investment di jangka menengah dan panjang. Kemudian Indofood ini ada kecenderungan turun Indofood ini. Kalau kita lihat di sini seller mulai menguasai pasar lagi. Tapi secara jangka panjang saham ini sangat bagus sebenarnya. Tapi ini dia turun kemarin ya. Itu ada cap berwarna merah. Candlestick-nya berwarna merah. Kemudian juga MACD berada di bawah garis nol serta ada merah untuk cap bandar, artinya bandar melakukan distribusi. Sehingga kalau ini saya kalau sudah beli bisa di hold dulu karena dia masih belum tembus di supportnya, sehingga kemungkinan naik masih ada. Kalau yang belum masuk jangan masuk dulu. Ini yang berikutnya Harum. Nah, Harum ini juga seperti yang prediksi saya yang beberapa hari yang lalu, dia akan mengalami pelonjakan yang sangat tinggi dikaitkan dengan pabrik baterai yang ada di Morowali, Sulawesi. Ya. Seperti kita ketahui, Indonesia sekarang ini dilirik sebagai salah satu negara investasi terbesar dengan adanya Omnibus Law kemarin. Walaupun undang-undangnya penuh kontroversi, tapi sebenarnya itu meningkatkan iklim investasi di Indonesia sampai beberapa negara tetangga juga panik ya, karena Indonesia notabene adalah negara besar. Ketika Indonesia mulai menguasai investasi di suatu kawasan regional, maka negara-negara lainnya sebagai satelit Indonesia akan panik. Dan ini Harum contohnya, karena Harum adalah penguasa saham di PT Nikel Limited yang memproduksi baterai untuk mobil listrik. Dan Indonesia dikenal sebagai negara produsen terbesar nikel di dunia. Dan ketika awal tahun, Presiden Jokowi juga mencanangkan kebijakan untuk tidak mengekspor nikel. Ini juga salah satu pendukung. Sehingga hari kemarin lonjakannya demikian besar, kemudian sama seperti Antam ini dibanting ke bawah, tetapi kecenderungan masih naik. Dan kita lihat di sini warnanya biru, kemudian volume tinggi sekali ini, volume pembelian dan volume penjualan ya, sekaligus penjualan dibanting. Jadi yang kemarin belum sempat sell atau TP, take profit, tidak apa-apa. Jadi karena MACD masih di atas, kemudian juga candlestick-nya ekornya panjang di atas, kemudian bodinya di bawah ada, artinya candlestick-nya candlestick bullish. Kemudian untuk cap untuk bandar masih ada di dalam. Jadi harga dibanting karena take profit kemudian beli lagi di harga bawah.
Jadi rekomendasinya HUB untuk yang sudah punya, dan untuk yang mau masuk wait and see terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya Bangjatin ini juga salah satu growth investing, hanya sangat sehat, dividen yang dibagikan juga cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini, ini sudah buyer yang menguasai pasar, volume juga sudah mulai meningkat, Memang tidak besar volume untuk Bangjatin ini. Kemudian dari chartnya kemarin ada penurunan, ada koreksi, tapi koreksinya tidak terlalu besar. Jadi hold yang sudah punya. Kemudian untuk chart Bandar melakukan akumulasi sedikit demi sedikit, diturunkan, dikoreksi sedikit, kemudian dibeli lagi di harga bawah. Lalu berikutnya Telkom, yaitu Telkom ini di cap ya, dan di 45, tapi memang akhir-akhir ini turun terus. Nah, ini ada anomali untuk Telkom ini, karena mungkin ada permasalahan internal dan eksternal yang terjadi untuk PT Telkom. Jadi kalau dilihat ini seller menguasai, lalu MACD-nya sudah mulai turun menuju ke 0, sehingga volume yang cukup besar. Telkom memang besar ya, karena memang banyak yang masuk di sini. Nah, ini juga cukup tinggi, tapi tingginya tinggi dijual. Kemudian chartnya juga ada penurunan di hari kemarin, dan beberapa hari yang lalu ada arrow, warna red arrow ke bawah, artinya indikator untuk sell. Lalu di chart untuk Bandar juga sepertinya ada distribusi, sehingga untuk Telkom potensi terlebih dahulu terburu-buru untuk masuk. Kemudian yang berikutnya chart yang berikutnya adalah BBRI. BBRI ini juga sama, kalau saya Indonesia sudah ada koleksi karena memang naik cukup tinggi, belum ada kejelasan di sini. Kemudian juga MACD juga mau melewati 0, dan candlestick juga merah, dan chart Bandar juga distribusi. Kemudian analisa singkat pada pagi hari ini. Sekali lagi ini disclaimer mode on ya, jadi apapun yang terjadi di pasar adalah tanggung jawab masing-masing, karena di sini video yang saya buat bersifat edukasi. Terima kasih, happy cuan selalu dan sehat selalu.